Saya Novlin Claudi dari kelompok 3A 2018-1. Di sini saya sebagai perawat dalam melakukan pengkajian status mental pada lansia. Dan di sini teman saya Nur Hasanah sebagai lansia. Baik, di sini kami akan memulainya. Selamat pagi Nenek, perkenalkan saya perawat Novlin Claudi. Nenek bisa panggil saya perawat Novlin atau juga bisa cucu dan yang lainnya ya Nek ya. Nah sebelumnya apakah saya boleh tahu saya sedang berbicara dengan Nenek siapa? Selamat pagi, Nak. Nama saya Nur Hasanah. Mungkin bisa panggil saya Nenek Nur aja. Baik Nenek Nur. Nah di sini sebelumnya Nek, bagaimana kabar Nenek hari ini Nek? Alhamdulillah sehat, Nak. Syukurlah ya Nek ya, Nenek dalam keadaan sehat. Nah jadi Nek, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian dalam aspek mental kepada Nenek, di mana ini untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui apakah Nenek terdapat masalah mental atau terdapat masalah mental yang muncul pada Nenek. Apakah Nenek bersedia, Nek? Bersedia, Nak. Nah, jadi Nek, di sini kita menggunakan skala depresi pada lansia, di mana ini merupakan alat atau instrumen untuk mengkajinya. Di sini nanti terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Nenek jawab dengan apa yang terjadi pada Nenek ya, Nek ya. Iya, Nak. Baiklah, Nek. Untuk tempatnya Nenek mau di mana, Nek? Kita melakukannya. Di sini aja, Nak. Saya sudah nyaman di sini. Nenek nyaman di sini ya, Nek ya. Nah, dan ini juga akan memakan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah Nenek mau, Nek? Mau, Nak. Baiklah, Nek. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Nenek tanyakan? Tidak ada, Nak. Baik, kalau tidak ada, kita mulai saja ya, Nek ya. Nah, sebelumnya saya boleh tahu, Nek, umur Nenek sekarang sudah berapa tahun, Nek? 62 tahun, Nak. 62 tahun ya, Nek ya. Nah, dalam 62 tahun Nenek menjalani kehidupan, bagaimana, Nek? Apakah Nenek puas dengan hidup Nenek? Puas, Nak, karena kami masih tinggal bareng-bareng sama anak, suami, dan cucu. Masih lengkap ya, Nek ya. Iya. Nah, apakah Nenek dalam sehari-hari kan pasti banyak kegiatan-kegiatan ya, Nek ya? Apakah Nenek lebih suka mengikuti kegiatannya atau justru membatalkan, Nek? Saya masih mengikuti kegiatan sama teman-teman saya seperti wirid, arisan. Berarti Nenek mengikutinya ya, Nek ya? Bukan membatalkan ya, Nek ya? Iya, Nak, masih mengikuti. Baik, Nek. Apakah Nenek pernah dalam menjalani kehidupan ini terasa hampa gitu, Nek? Alhamdulillah tidak, Nak, karena kan saya suka keramaian dan dalam keluarga saya ramai, jadi jarang merasa hampa. Nah, baiklah, Nek. Apakah Nenek pernah bosan, Nek? Tidak, Nak, karena saya sehari-hari masih ada melakukan kegiatan seperti merawat cucu dan merawat tanaman saya. Jadi saya jarang merasa bosan. Oke, Nek. Apakah Nenek punya harapan di masa yang akan datang, Nek? Hmm, ada, Nak, saya ingin melihat cucu saya menikah, terus saya meninggal. Cucu ya, Nek ya. Ya, Apakah Nenek pernah merasa terganggu dengan pikiran Nenek? Misalnya ada pikiran yang selalu itu saja yang mengganggu pikiran Nenek, Nek? tidak, Nak, karena pikiran saya cuma keluarga saja, Nak. Jadi saya nggak ada pikiran yang lain-lain. Berarti berfokus pada keluarga ya, Nek ya. Apakah Nenek selalu bersemangat, Nek, dalam menjalani hari-hari? Hmm, sangat bersemangat, Nak. Apalagi cucu saya sedang aktifnya bermain, jadi itu saya melihatnya sangat bersemangat. Baiklah, Nek. Apakah Nenek pernah mengkhawatirkan sesuatu yang akan menimpa hidup Nenek dan juga keluarga Nenek, Nek? Tidak, Nak. Saya hanya fokus ke keluarga. Baik, Nek. Apakah Nenek sering sekali merasa gembira, Nek, dalam menjalani hari-hari ini, Nek? Tentu, Nak. Karena di rumah kan ramai, jadi saya merasa gembira gitu. Baiklah, Nek. Dalam melakukan kegiatan sesuatu, apakah Nenek sering sekali merasa tidak ada bantuan dari siapapun, Nek, atau bagaimana? Saya kan kamar mandi agak takut sendirian, takut terpeleset. Nah, jadi anak saya selalu membantu saya ke kamar mandi. Berarti masih dibantu oleh Ya, anak ya, Nek, ya? Apakah Nenek sering merasa gelisah dan juga resah, Nek?
Tidak, Nek. Saya justru merasa senang menjalani hidup saya. Berarti tidak pernah merasa gelisah dan juga resah ya, Nek ya. Apakah Nenek dalam kehidupan sehari-hari ini lebih suka di rumah saja atau lebih sering keluar rumah, Nek, dan melakukan hal-hal yang baru? Saya lebih suka keluar rumah, nak bertemu teman-teman saya dan melakukan kegiatan yang baru. Berarti Nenek masih lebih aktif di luar rumah ya, Nek ya. Masih, nak, masih. Nenek, apakah Nenek pernah mengkhawatirkan masa depan, Nek? Tidak, nak. Tidak ya, Nek Saya ya. menjalani aja. Menjalani ya, Nek ya. Nah, ini kan tadi umur Nenek sudah 62 tahun nih ya, Nek ya. Apakah Nenek pernah sering mengalami masalah dalam memori, Nek, daripada yang Nenek sebelumnya? Sering, nak. Kadang-kadang saya lupa menaruh barang gitu, nak. Lupa menaruh barang ya, Nek ya. Yang sering lupa. Baik, Nek. Apakah Nenek merasa bersyukur masih hidup hingga pada hari ini, Nek? Masih, nak. Karena saya lihat teman-teman saya yang umur segini udah meninggal. Jadi saya sangat bersyukur masih dikasih umur sampai sekarang. Ya, Nek. Apakah Nenek sering merasa murung dan juga berputus asa, Nek, dalam menjalani kegiatan atau menjalani kehidupan ini, Nek? Tidak, nak. Saya merasa semangat menjalani kegiatan saya setiap hari. Baiklah, Nek. Apakah Nenek pernah merasa tidak berguna dalam em, saat ini, Nek? Tidak, nak. Saya merasa lebih berguna karena saya di rumah kan melakukan kegiatan juga seperti merawat anak, merawat cucu saya maksudnya. Berarti sangat berguna untuk merawat cucu ya, Nek ya. Nah, apakah ini kan, Nek, kita setiap manusia pasti memiliki masa lalu ya, Nek, yang mungkin pasti beraneka ragam. Nah, apakah Nenek pernah menyesali masa lalu Nenek yang pernah Nenek alami dulu, Nek? Tidak, nah saya anggap masa lalu itu sebuah kenangan. Jadi saya tidak menyesalkan kejadian di masa lalu saya, nak. Baiklah, Nek. Apakah menurut Nenek hidup ini penuh dengan tantangan yang menyenangkan, Nek? Iya, nak. Saya menganggap hidup saya ini penuh tantangan yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, Nek ya. Menyenangkan. Nah, dalam menjalani kegiatan sehari-hari, apakah Nenek pernah merasa kesulitan, Nek, untuk menjalaninya? Tidak, nak. Saya mengawali kegiatan itu mudah, nggak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan ya, Nek ya. Itu Nah, karena masih dibantu dengan keluarga ya, Nek ya. iya, Oke, Nek. Apakah Nenek merasa penuh penuh tenaga di setiap harinya, Nek? iya, nak. Alhamdulillah kondisi saya masih sehat, jadi bisa bertenaga saya. Baik, Nek. Apakah Nenek merasa situasi yang keadaan yang Nenek hadapi saat ini eh, membuat Nenek putus asa, Nek? Tidak, Atau nak. Nenek tidak punya harapan? Tidak ya, Nek ya? Tidak. Oh, tidak ya, Nek ya. Apakah Nenek pernah membandingkan hidup Nenek dengan hidup orang lain sehingga membuat Nenek merasa keadaan mereka lebih daripada Nenek, Nek? Tidak, nak. Karena saya anggap kehidupan kita ini kan masing-masingnya ada kelebihan. Jadi saya nggak ada membanding-bandingkan dengan kehidupan saya dengan orang lain. Berarti lebih bersyukur aja dengan kehidupan sendiri ya, Nek ya. Oke, apakah Nenek sering sekali marah karena hal-hal yang sepele, misalnya cucu Nenek menumpahkan air gitu, Nek? Tidak, nak. Karena ya saya ngerti dia masih kecil, wajar saja melakukan hal seperti itu. Baiklah, Nek. Apakah Nenek sering sekali merasa ingin menangis, Nek? Tidak, nak. Tidak ya, Nek ya. Apakah Nenek sulit berkonsentrasi, misalnya dalam melakukan sesuatu kegiatan, Nenek sulit sekali untuk berkonsentrasi begitu, Nek? Iya, nak. Saya emang berkonsentrasi. Nak, kadang-kadang masak, lupa matikan kompor. Itu anak saya sering mengingatkan saya. Baiklah, Nek. Di setiap Nenek bangun pagi, apakah Nenek mengawali pagi dengan penuh semangat atau justru sebaliknya, Nek? Iya, nak. Saya kalau bangun pagi itu pasti proses saya menyenangkan karena akan menghadapi hal baru. Gitu ya, Nek ya. Eh, apakah Nenek lebih suka berkegiatan berkumpul dengan keluarga atau lebih suka sendiri saja, Nek? Saya lebih suka berkumpul sama keluarga dan teman-teman saya karena tipe saya ini orangnya nggak suka ya, nak. Berarti Nenek tidak pernah menghindari perkumpulan gitu ya, Nek ya? Tidak. Selanjutnya, Nek, apakah Nenek mudah dalam mengambil sebuah keputusan, Nek?
Kalau sekarang kan keputusan diambil oleh suami saya, jadi saya ikuti keputusan dari suami saya aja. Berarti keputusan tetap di tangan suami nenek ya, Nek ya? Iya, jadi saya nggak susah. Apakah dalam berpikir nenek selalu berpikir jernih atau justru lebih ke arah yang negatif, Nek? Saya berpikir jernih, saya cara berpikir hal-hal aneh. Berarti nenek selalu menjalani hari dengan pikiran yang jernih ya, Nek ya? Ya, Oke, Nek, baiklah, Nek. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dari kita pada saat ini. Nah, jadi di sini didapatkan hasil skor Nenek 2. Nah, di mana 2 ini dalam kategori normal. Jadi tidak terdapat depresi dari diri Nenek ya, Nek ya. iya nak. Karena juga tadi Nenek mengatakan Nenek selalu bahagia karena masih ada keluarga, suami, dan terutama cucu ya, Nek, dalam hidup Nenek ya, Nek. Iya nak. Itu adalah sebagian saya kan. Nah, iya, Nek. Nah, selanjutnya tadi Nenek juga ada mengatakan bahwasanya Nenek suka lupa dan juga sulit berkonsentrasi ya, Nek, ya, dalam menjalani hari-hari ini. Iya nak. Nah, sebenarnya itu dalam usia yang Nenek sekarang itu adalah hal yang wajar karena memang nanti kita semakin tua emang agak sulit untuk mengingat hal-hal yang sudah kita lakukan ya, Nek ya. Nah, Iya. tetapi itu bukan menjadi masalah, Nek. Yang penting Nenek tetap selalu bahagia, pikiran Nenek jernih karena ada keluarga, cucu dan juga suami ya, Nek ya. Itu yang paling perlu dipertahankan kalau dalam hidup ini ya, Nek. Baik nak. Nah, baiklah, Nek. Nah, jadi sudah selesai pertemuan kita saat ini, Nek. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Nenek tanyakan kepada saya, Nek? Sekarang tidak ada nak, cukup informasi yang Novin berikan kepada saya. Berarti tidak ada, Nek ya. Dan Iya, juga Nak. tadi hasilnya Nenek normal, berarti Nenek juga tidak ada pertanyaan. Berarti kita akhiri saja ya, Nek ya. Terima kasih atas waktu Nenek dan mohon maaf jika saya ada salah ataupun perkataan ya, Nek ya, kepada Nenek. Baik nak. Kalau begitu saya permisi ya, Nek ya. Iya, terima kasih nak. Baiklah, sekian dari ujian skillet terkait pengkajian status mental pada lansia. Terima kasih.